kira-kira yang melatar belakangi pimpinan MPR itu sampai roadshow dan membuka itu peluang? Apa sih kira-kira kok tiba-tiba langsung munculin amandemennya? Bukan hal baru lah, sejak tahun 99 sudah ada. Tapi problemnya ketika pemilihan mengubah sistem pemilihan presiden itu ke MPR itu loh, apa sih kira-kira? Pasti nggak mungkin tiba-tiba. Dari kelompok-kelompok masyarakat, teman-teman saya juga sebagai bagian dari masyarakat sipil, itu juga ada pemikiran dengan melihat kondisi sistem politik secara langsung kayak begini, itu mereka apatis, skeptis, kemudian ingin melakukan gerakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Nah, itu ada sebagian dari gerakan masyarakat sipil yang ingin untuk mengembalikan sistem pemilihan presiden di MPR, tidak secara langsung. Saya menghormati perbedaan pendapat itu, ide gagasan itu, tetapi bagi Partai Amanat Nasional kita tidak boleh setback ya. Jadi proses untuk membangun demokrasi yang berkualitas dengan mempertahankan hak rakyat yang memiliki kedaulatan rakyat dan rakyat yang menentukan pikiran sendiri, menentukan pilihan sendiri, apapun resikonya, itu yang harus dihormati. Kalau kemudian sistem secara langsung ini dianggap ada kekurangan yang disempurnakan, diperbaiki, direnovasi, direformasi, tetapi kemudian jangan karena alasan ada kerusakan, ada hal-hal yang menjadi celah, kemudian masuk dirombak total, pergantian sistem menjadi sistem untuk memilih kembali presiden di MPR. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Aulia Agustina Putri dari Prodi Teknik Bioproses Fakultas Teknologi Pertanian Angkatan 2025 dengan NIM 25510600607111020. Berdasarkan dua video yang telah saya tonton, menurut saya mengenai amandemen Undang-Undang 1945 yang membahas mengenai konstitusi negara belum mendapatkan urgensi yang sangat penting untuk dapat dilakukan. Menurut saya, amandemen Undang-Undang 1945 bukanlah hal yang sederhana dan hal yang mudah untuk dilakukan. Karena konstitusi merupakan segala aturan yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi bukanlah hanya mengenai pasal, undang-undang, peraturan tertulis yang harus dilaksanakan dan harus ditegakkan oleh seluruh rakyat Indonesia, melainkan sebuah representatif nilai juang, nilai kesepakatan dari para pendiri bangsa, dan arah serta tujuan bangsa Indonesia itu sendiri. Dengan demikian, saya menyatakan kontra terhadap amandemen Undang-Undang 1945 mengenai perubahan konstitusi yang berada di Indonesia. Karena beberapa hal. Yang pertama, kita menyadari bahwa negara Republik Indonesia saat ini belum melaksanakan dan belum mengimplementasikan hukum dan kebijakan secara baik dan benar. Contohnya, banyak sekali petinggi-petinggi seperti DPR dan MPR mengesahkan undang-undang tanpa persetujuan dan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada rakyat Indonesia. Yang kedua, dikhawatirkan dengan adanya amandemen Undang-Undang 1945 mengenai konstitusi ini, terdapat beberapa pihak, individu ataupun kelompok yang memiliki tujuan-tujuan tertentu. Tanpa dapat dipungkiri, negara Indonesia merupakan negara demokrasi dengan berbagai banyak partai politik di dalamnya. Serta yang ketiga, dikhawatirkan jika amandemen Undang-Undang 1945 ini benar-benar terjadi, akan terjadinya GHBN. Seperti pada masa jabatan Soeharto, beliau dapat menjabat selama 32 tahun dengan dipilih terus dan menerus. Sedangkan di dalam Undang-Undang 1945, tepatnya pada pasal 7 telah dijelaskan bahwa presiden dapat dipilih sebanyak 2 kali dengan 1 kali masa jabatan yaitu 5 tahun.
dan dapat dipilih setelahnya dengan masa jabatan yang sama. Serta alasan yang keempat, rakyat Indonesia belum merasakan begitu pentingnya atau begitu urgensinya dan sepenuhnya rakyat Indonesia itu belum siap secara sosial maupun politik untuk menerima perubahan fundamental dalam sistem ketatanegaraan kita. Amandemen seharusnya lahir dari kebutuhan objektif rakyat Indonesia itu sendiri, bukan berasal dari kepentingan atau kebutuhan dari petinggi-petinggi yang di atas. Amandemen Undang-Undang 1945 sebenarnya boleh-boleh saja dan sah-sah saja jika dilakukan, dengan mempertimbangkan beberapa aspek dan tidak mengubah aturan dasar mengenai ketatanegaraan Republik Indonesia. Menurut saya pribadi, masih banyak sekali masalah-masalah yang terjadi di negara ini, mengenai kesehatan, pendidikan, ketenaga kerjaan yang belum terselesaikan. Alangkah baiknya pemerintah dapat mempertimbangkan masalah-masalah tersebut dan mencari solusi untuk masalah-masalah tersebut daripada mengubah konstitusi negara Republik Indonesia. Dengan demikian, penguatan konstitusi yang sudah ada lebih baik daripada pengubahan atau amandemen Undang-Undang 1945 mengenai konstitusi negara Republik Indonesia yang telah terjalan saat ini. Menurut pandangan saya, amandemen Undang-Undang 1945 merupakan tahapan atau langkah terakhir yang dapat dilakukan untuk membenahi negara Republik Indonesia. Karena amandemen bukan hanya sekadar merubah pasal ataupun aturan, tetapi mengenai moral, ideologi, bangsa, dan rakyat Indonesia itu sendiri. Jika tidak dilakukan dengan kebijaksanaan yang tepat dan sesuai, amandemen dikhawatirkan dapat menjadi bumerang bagi demokrasi Indonesia. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, saya berpendapat bahwa langkah terbaik saat ini adalah dengan memperkuat pelaksanaan Undang-Undang 1945 dan memperkuat Konstitusi Negara Republik Indonesia yang telah diamandemen sebelumnya, bukan membuka peluang untuk mengubahnya kembali. Karena dengan amandemen atau mengubahnya kembali dapat membuka peluang mengenai hal-hal negatif atau perubahan ketatanegaraan yang dapat menimbulkan masalah di masa yang akan datang. Daripada mengamandemen Undang-Undang 1945 mengenai konstitusi, sebaiknya kita perlu menanamkan integritas, transparansi, dan rasa tanggung jawab kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama para petinggi yang memegang kekuasaan. Demikian tanggapan yang dapat saya berikan berdasarkan dua video tersebut. Semoga pandangan ini dapat menjadi bahan refleksi bahwa menjaga konstitusi bukanlah menolak perubahan, tetapi memastikan bahwa setiap perubahan harus benar-benar terjadi dan berpihak kepada rakyat Indonesia, bukan berdasarkan kepentingan seseorang ataupun kelompok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.